Halo teman-teman, bertemu saya kembali. Hari ini saya akan jelaskan tentang proses selama 5 tahun ini sehingga YouTube saya sudah dimonetisasi. Alhamdulillah, syukur banget setelah 5 hari yang lalu bisa dimonetisasi. Apa sih yang ingin saya bagikan mengenai proses monetisasi yang saya alami ini? Pertama, saya sih hanya mengingatkan kepada teman-teman bahwa untuk saat membuat YouTube video kita itu pastikan sesuai dengan passion kita, karena ketika video kita tidak meledak, tidak ada yang nonton, bahkan penonton di awal-awal itu saya cuma penontonnya satu aja teman-teman, pada akhirnya kemudian saya tinggalkan itu selama 1 tahun, baru setelah itu saya buka lagi sudah meledak, ada 800 orang yang nonton. Oleh karena itu dipastikan bahwa YouTube kita harus sesuai dengan passion yang kita miliki, sehingga YouTube ini bagian dari tempat penyimpanan memori yang ada di kita, sehingga di handphone tidak penuh lah. Awalnya begitu aja, yang udah lah saya simpen aja, yang penting ada video yang menunjukkan bahwa saya pernah kesana kemari gitu. Setelah itu baru tahun kedua saya sudah mulai mikir gimana caranya YouTube saya ini harus memiliki dampak, salah satunya terhadap keuangan saya, atau setidaknya bisa mensupport nanti untuk jalan-jalan atau hobi saya ini. Maka yang pertama saya lakukan adalah mengecek, kemudian banyak mengupload di video shot teman-teman. Video shot ini sangat membantu. Yang pertama saya hanya dapat 130 subscriber saja. Kemudian setelah video shot dan kemudian saya upload video 17 Agustusan shotnya, itu meledak menjadi 780 sekitar 3 bulan kemudian. Setelah 3 bulan kemudian saya tetap mengupload shot, kemudian saya kombinasi menggunakan video-video yang panjang itu teman-teman. Setelah video panjang dan shot, memang video panjangnya belum punya efek, video shotnya belum punya efek terhadap video panjangnya, tapi setidaknya kemudian di 1 tahun kemudian YouTube saya sudah terpenuhi syarat subscribernya, itu 1000 subscriber melalui video shot, dan video shot itu pada akhirnya akan nge-link ke video yang panjang. Nah, setelah tahu caranya, kemudian bingung bagaimana supaya video yang panjang ini juga ada yang nonton kan, karena penontonnya masih sangat kecil sekali. Pada akhirnya saya kemudian mempelajari, yaitu thumbnail kita. Rata-rata kesalahan kecilnya dimulai dari thumbnail. Kadang kita males kan ngedit thumbnail, ternyata orang tuh nonton hanya melalui thumbnailnya saja teman-teman. Kemudian hampir semua komponen yang harus diisi saya isi. Kalau sebelumnya ya sudah saya ngupload jadi males-malesan, karena tadi sudah bertahun-tahun tapi tidak menghasilkan. Akhirnya saya males untuk ngupload secara detail. Tapi setelah saya pelajarin, baru saya tahu, oh ternyata ya sudah, lengkapin aja semuanya. Thumbnailnya saya lengkapin, kemudian deskripsinya saya lengkapin, hashtagnya saya lengkapin. Yang tadinya saya malas-malesan. Setelah itu mulai ada penambahan penonton yang tadinya hanya sekitar 100, nah kemudian ada yang meledak sampai 8000, kemudian ada yang meledak sampai, pokoknya ribuan lah meledaknya, walaupun belum sampai mencecah 10K. Tapi kemudian setahun kemudian video saya itu mencecah sampai 10K. Saya pelajarin lagi video tersebut. Ternyata banyak orang itu kalau misalkan kita ingin membuat kontennya itu digabung-gabung teman-teman. Pertama apa? Contohnya, kalau saya misalkan hobinya jalan-jalan, YouTube saya adalah vlogger jalan-jalan, maka video yang pertama saya lakukan adalah dikumpulkan, yaitu misalkan contohnya 10 perjalanan, 10 tempat wisata yang wajib kamu kunjungi di kota ini. Atau kalau kalian kontennya makanan, maka 10 tempat rekomendasi yang kami rekomendasikan untuk kalian datangi. Ketiga kata kunci untuk makanan, dan semuanya adalah murah teman-teman. Kata kuncinya tuh murah. Misalkan warung ikan termurah di kota ini, itu penonton saya tuh langsung meledak teman-teman. Kedua, yang digabung-gabungkan tadi 5 tempat wisata di kota ini, meledak juga penontonnya sampai 1000.
oh jadi ternyata orang itu seneng direkomendasikan secara langsung sehingga mereka tidak perlu mencari. Nah setelah itu baru kita bikin video panjangnya tempat wisata tersebut, tempat makan itu. Sehingga tadi sudah dibantu. Bagi yang penasaran, nanti dia akan lihat, oh tempat ini apa sih? Kemudian kita deskripsikan di video yang lain yang lebih panjang. Sehingga orang akan dibimbing untuk nonton ke video kita itu. Yang keempat sih, yang ketiga itu videonya juga harus pastikan original teman-teman. Atau jangan sampai musiknya pun walaupun di shot itu musiknya harus yang kita klik dari YouTube-nya itu sendiri. Jangan contohnya kayak seperti saya lakukan itu, saya ngambil misalkan videonya dari Instagram atau dari Facebook, kemudian saya upload di shot. Saya pikir tidak akan kena copyright claim, ternyata kena copyright claim itu teman-teman. Oleh karena itu sebelum 3 hari sebelum apply untuk monetisasi, saya cek semua video saya apakah ada semua yang copyright claim. Ternyata banyak teman-teman. Dan itu video yang saya ambil dari video asli original, tapi saya ambil dari aplikasi lain dan musiknya tidak saya hilangkan, sehingga yang terjadi adalah itu teman-teman. Apa namanya? Kena copyright claimnya gitu teman-teman. Nah yang terakhir yang paling penting sebetulnya dari video itu harus sekitar 7 hingga 8 menit teman-teman. Kenapa? Setelah saya baca saat monetisasi ternyata 7-8 menit itu agar ada video di depan, kemudian bumper di tengah, atau yang terakhir adalah video yang muncul di akhir, sehingga kalau 8 menit itu YouTube akan merekomendasikan 3 video tersebut. Nah kalau sudah dapat video 3 tersebut, baru kita sudah mulai muncul tuh dolarnya. Beberapa hari ini saya nungguin kok dolarnya masih 0, ternyata sekarang sudah muncul walaupun masih kecil, tapi setidaknya sudah ada progres. Nah teman-teman gitu. Nah yang terakhir itu adalah konsisten teman-teman. Jadi kadang memang yang paling penting itu konsisten. Kadang kita tidak tahu video mana yang akan membuat kita meledak. Dulu saya pikir editan saya bagus maka videonya akan meledak, ternyata penontonnya sedikit. Bahkan ada video yang menggunakan handphone yang tidak bagus secara kameranya malah meledak ya. Sehingga tugas kita adalah upload aja, kemudian setelah upload baru kita akan tahu video mana yang akan membuat kita meledak. Itu teman-teman. Jadi pastikan jangan menyerah sampai akhir supaya YouTube kita monetisasi. Dan yang paling penting sebetulnya perbanyak silaturahmi, karena saya juga mengetahui banyak ilmu ini dari silaturahmi dengan teman-teman yang sudah monetisasi. Oh gimana caranya monetisasi ini, dan teman-teman yang sudah monetisasi juga jangan pelit ilmu, sehingga semua orang juga bisa mendapatkan manfaat dari penghasilan YouTube itu. Semoga teman-teman bisa segera monetisasi dan jangan menyerah. Saya juga menunggu 5 tahun agar monetisasi. Dan alhamdulillah hari ini sudah monetisasi, dan setelah monetisasi pun saya masih harus belajar. Salah satunya adalah bagaimana cara mendaftarkan teks kita, kemudian ngerubah profile di AdSense kita. Banyak hal yang saya pelajari kembali. Oleh karena itu jangan kapok-kapok terus ya. Tetap semangat supaya YouTube kita monetisasi. Yuk sampai jumpa kembali. Dah.